Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Bogisari Dewi Saputri dari UPBJJ Kuala Lumpur, Malaysia, dengan prodi Sastra Inggris. Yang saya hormati Bapak Supriyono selaku tutor mata kuliah Bahasa Indonesia pada sesi 4 ini, dan teman-teman mahasiswa yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 atau yang disebut dengan coronavirus disease 2019 atau yang biasa disingkat dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. Virus corona atau SARS-CoV-2 pertama kali terdeteksi pada akhir 2019 di China. Tak perlu waktu lama, Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO resmi menyatakan COVID-19 sebagai pandemi lantaran telah menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia. Terhitung 2 tahun dari awal pandemi, asal-usul COVID-19 belum juga menemui kejelasan. Banyak yang percaya jika virus ini berasal dari pasar Wuhan di China, sebuah pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan, China, lantaran kasus ini yang pertama kali ditemukan terdeteksi berasal dari tempat ini. Terhitung sejak Maret 2020, wabah coronavirus atau COVID-19 telah dinyatakan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Dan virus ini telah menyebar hampir ke banyak negara dan wilayah di seluruh penjuru dunia. Selama COVID-19 masih terus menyebar, masyarakat perlu mengambil tindakan untuk mencegah penularan lebih lanjut, mengurangi dampak wabah, dan mendukung langkah-langkah pengendalian. Setahun setelah pandemi, anak remaja di Indonesia menghadapi tantangan kenormalan baru. Pandemi memiliki dampak sekunder yang sangat luas terhadap lebih dari 80 juta anak di Indonesia dan kehidupan sehari-hari mereka. Pendidikan jutaan anak dan remaja terganggu, akses layanan kesehatan, gizi, dan perlindungan terdampak begitu besar. Keluarga harus berjuang untuk dapat bertahan secara finansial. Ketimpangan yang ada semakin memburuk, terutama yang terkait dengan gender, kemiskinan, dan disabilitas. Di Indonesia sendiri, update terakhir mengenai korban COVID-19 terjangkit sebanyak 5.030.002 jiwa terjangkit positif COVID-19 dan 4.414.306 dinyatakan sembuh. Sementara itu 145.828 dinyatakan meninggal dunia. Bagaimana novel coronavirus atau COVID-19 dapat menyebar? Virus ini ditularkan melalui kontak langsung dengan percikan dahak dari orang yang terinfeksi melalui batuk dan bersin. Dan jika menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus, virus ini dapat bertahan selama beberapa jam di permukaan. Tetapi disinfektan sederhana saja dapat membunuhnya. Apa saja gejala COVID-19? Gejala umumnya dapat berupa demam, batuk, dan sesak nafas. Pada kasus yang lebih parah, infeksi dapat menyebabkan pneumonia atau kesulitan bernafas. Walaupun jarang terjadi, penyakit ini bisa berakibat sangat fatal. Gejala-gejala ini mirip dengan flu atau influenza ataupun pilek biasa, yang jauh lebih umum daripada COVID-19. Untuk itu, diperlukan pengujian lebih lanjut untuk mengetahui apakah seseorang tersebut menderita infeksi COVID-19 ataupun tidak. Penting untuk diingat bahwa langkah-langkah pencegahannya atau pencegahan utamanya yaitu dengan sering cuci tangan, menutup mulut dan hidung ketika batuk atau bersin dengan bagian dalam siku ataupun dengan tisu. Lalu buang tisu ke dalam tempat sampah yang tertutup. Selain itu, tersedia juga vaksin untuk flu.
Banyak orang menganggap bahwa mencegah wabah COVID-19 itu sulit, padahal kenyataannya tidak demikian. Anda bisa melakukan hal-hal sederhana untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut mulai dari diri sendiri, lalu ke orang lain. Cara-cara untuk mencegah COVID-19 yaitu bisa dimulai dengan rajin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun selama 20 detik atau menggunakan hand sanitizer. Kebiasaan cuci tangan sangat efektif membasmi mikroorganisme penyebab penyakit yang rentan menempel di tangan. Jadi, usahakan untuk selalu mencuci tangan hingga bersih, terutama seusai beraktivitas di luar rumah. Lalu, langkah selanjutnya yaitu menutup mulut saat batuk ataupun bersin dengan menggunakan masker atau tisu. Droplet atau tetesan cairan tubuh yang keluar ketika kita batuk atau bersin ternyata bisa menjadi media penyebaran COVID-19. Oleh sebab itu, sebaiknya Anda menutup mulut ketika batuk ataupun bersin, ataupun menggunakan masker. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan seusai menutup mulut. Alangkah lebih baik bila Anda selalu menggunakan masker sehingga lebih leluasa untuk bersin atau batuk, sehingga tidak menyebar atau menular ke sekitar kanan kiri Anda. Selanjutnya yaitu hindari menyentuh wajah, terutama area mata, hidung, dan mulut. Virus COVID-19 yang sedang menempel di tangan akan mudah masuk ke tubuh bila Anda sering menyentuh wajah dengan tangan yang kotor. Selanjutnya yaitu mengkonsumsi makanan yang dimasak sempurna dan bergizi. Hindari makanan yang tidak matang. Bahan makanan yang masih mentah rentan menjadi media penularan virus. Jadi, sebaiknya Anda memastikan bahwa makanan yang Anda santap sudah matang sempurna. Selanjutnya, tidak bepergian ataupun keluar rumah ketika sedang sakit, sehingga kondisi Anda tidak semakin parah. Akibat daya tahan tubuh yang terus menurun atau melemah, mengurungkan niat pergi ketika sakit juga mencegah penularan virus kepada orang lain. Selanjutnya yaitu hindari kontak dekat dengan banyak orang, terutama orang-orang yang mengalami gejala sakit seperti batuk dan flu. Virus mudah menyebar bila Anda melakukan kontak dekat dengan orang-orang yang sedang sakit. Dan yang terakhir yaitu jangan menyentuh hewan liar, hewan ternak, ataupun hewan sakit tanpa alat pelindung diri ataupun APD. Setelah melakukan kontak langsung dengan hewan yang terjangkit atau yang sedang sakit tersebut, jangan lupa mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun hingga bersih, dan juga jangan lupa hand sanitizer. Baik teman-teman mahasiswa semua, demikianlah penjelasan dari saya mengenai COVID-19. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun ada salah kata ataupun salah ucap. Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, dan semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.